الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan marilah ungkapan syukur kita wujudkan dalam bentuk peningkatan iman dan taqwa kita kepada Allah. Taqwa dalam arti melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Taqwa dalam arti mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam, jejak langkah Rasul sallallahu alaihi wasallam, qaulan wa fi'lan, ucapan maupun perbuatan kita. Taqwa dalam arti hubbul jalil wa isba'u tanzil wa zadu liyaumir rahil. Mari hidup kita gunakan untuk mencintai Allah dengan benar-benar mencintainya. Langkah-langkah kita sesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kesibukan harian kita gunakan untuk mencari bekal hidup setelah kita mati. Mudah-mudahan Allah membimbing keimanan dan ketakwaan kita sampai ajal menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Tuhanmu menciptakan kamu dan memilihnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya, hamba-hambanya, lalu Allah memilih mereka. Ada hamba yang namanya malaikat. Di antara ribuan jutaan miliaran malaikat, yang dipilih menjadi malaikat utama adalah malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu. Allah menciptakan manusia sekian banyak, yang dipilih untuk menjadi nabi jumlahnya adalah 120.000 nabi. Allah menciptakan manusia banyak, yang dipilih menjadi rasul berjumlah 313. Rasul yang 313 itu dipilih lagi oleh Allah. Satu yang terbaik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah memilih orang-orang salih, memilih guru-guru yang salih. Misalnya Allah memilih Luqmanul Hakim sebagai tokoh pendidik. Allah memilih hamba-hamba yang lain yang termaktub dalam Al-Quran maupun yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini Allah memilih para kekasih-kekasihnya yang disebut dengan wali-waliullah, para kekasih-kekasih Allah. Dalam hal ini, untuk menjadi seorang kekasih Allah, melihat dari konteks ayat surat Yunus ayat 62, sepertinya tidak sulit. Dan kita pun bisa masuk pada wilayah itu agar kita menjadi waliullah, kekasih Allah. Mungkin kita tidak membayangkan, karena kriteria wali bagi keterangan yang kita baca adalah seorang salih yang punya karamah, yang punya kehebatan-kehebatan ini dan itu.
Padahal tidak mesti seperti itu Allah mengatakan. Tidak seperti Allah mengatakan. Allah yang mengatakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, yang namanya kekasih Allah itu hidupnya la khawfun alaihim wa la hum yahzanun, dan mereka tidak pernah gelisah. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dia ada busyran, ada kabar gembira yang masuk dalam kalbunya, yang Allah yang berikan tafsir itu, malaikat yang meniupkan berita gembira itu. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di dunia dia gembira dan di akhiratnya dia gembira. Ciri-ciri utamanya apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. yakni orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Jemaah sekalian rahimakumullah, la khaufun alaihim, tidak ada takut bagi mereka. Berarti kita tidak takut pada neraka, berarti kita tidak takut dengan ancaman-ancaman Allah, bukan begitu. La khaufun alaihim, bagi mereka tidak takut menghadapi dunia ini. Kenapa? Karena ketika dia menjadi seorang mukmin, dia percaya dengan Allah, maka dia yakin segala sesuatu telah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita husnudzan dengan Allah bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kita dari Allah Subhanahu, semuanya baik. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu amril mu'min ajaba? Setiap perilaku orang mukmin, apa yang terjadi bagi orang mukmin itu semua menakjubkan. Bagaimana ya Rasul? Iya, ketika dia mendapatkan nikmat syakara, mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Syukurnya dan nikmat yang dia dapatkan lebih mahal syukurnya. Allah menghargai syukurnya. Bahkan Allah mengatakan la azidannakum. Wa idza asabathu dharra sabara. Seandainya mendapatkan musibah, kesulitan, dia sabar, dan sabarnya itu akan mengangkat derajat dia bahkan lebih cepat daripada ketaatan yang dia lakukan. Ketika mendapatkan nikmat dia syukur, ketika mendapatkan musibah dia sabar. Jadi kalau begitu, menghadapi dunia tidak ada takut. Karena ketika dia takut berarti dia menyaksikan jaminan Allah. Ketika dia takut rezekinya, maka dia tidak yakin Allah Maha Wahhab, Maha Razzaq. Ketika dia takut dengan keamanannya, dia tidak yakin dengan Allah Maha Muhaimin, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika ada ketakutan di situ, maka berarti dia menyaksikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun, dan mereka tidak akan gelisah. Bagaimana gelisah? Hidup di dunia ini mazra'atul akhirah, ladang bagi akhirat, dan kita disuruh mencangkul sebanyak-banyaknya, kita disuruh menanam sebanyak-banyaknya untuk panen, dan panen itu tidak lama lagi. Coba bayangkan tempat duduk kita dari liang kubur yang akan kita tempati, berapa lama jaraknya. Padahal liang kubur bagi orang saleh adalah raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga. Maka tidak akan gelisah apapun dia perjuangannya, maka dia tak akan menggelisahkan perjuangan itu, tidak akan menggelisahkan efek atau hasil atau akhir daripada perjuangannya, karena dia yakin bahwa akan berakhir dengan kebaikan. Ada konteks orang-orang yang saleh adalah mereka khaufan wa tama'a. Khaufan wa tama'a. Khaufan wa tama'a artinya dia harap-harap cemas. Harap artinya kita berharap akan rahmat, ridha, ampunan, surga Allah. Cemas, kita khawatir akan murka nerakanya Allah. Tapi bagi orang-orang yang banyak beriman dan banyak membaca literatur hadis maupun asar, maka kita akan temukan
wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku lebih luas dari segala sesuatu. Wa rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku melampaui daripada amarahku. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan marah kepada orang-orang yang mukmin. Syaratnya apa? Syaratnya kita tidak menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita happy. Hidup kita happy, raja. Ya. Hidup kita happy dan kita bisa memberikan kesenangan juga kepada orang lain. Hidup kita happy, bersyukur, bergembira dengan rahmat Allah, tapi kita juga bisa menggembirakan orang lain. Bisa memberikan harapan kepada orang lain. Optimis tidak hanya untuk kita, tapi kita bikin optimis anak kita, optimis istri kita, optimis teman-teman kita, sehingga kita bisa hidup bersama dalam keadaan kegembiraan. Allah lebih gembira dengan orang-orang mukmin yang bergembira. Kalau kita lebih jauh lagi tentang hamba-hamba yang disayang oleh Allah, wa ibadur rahman, hamba-hamba yang dikasih oleh Allah, mereka diantaranya adalah orang yang hidup di dunia, yang melangkah dalam kesehariannya itu dia tawadhu, yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Selalu memberikan kedamaian kepada siapapun. Selalu memberikan kedamaian kepada siapapun. Orang-orang yang dikasih oleh Allah adalah orang-orang yang selalu memberikan kedamaian kepada orang lain. Walladzina yabituna rabbihim sujadan wa qiyama. Orang-orang yang selalu menyempatkan waktunya untuk begadang bersama Allah. Yabituna rabbihim, inapkan malamnya itu dengan Tuhannya. Sujadan wa qiyama, dengan salat dan dengan sujud. Sujadan wa qiyama, sujud dan berdiri. Bukankah Allah mengatakan, ana jalisun liman dzakarani? Bukankah aku teman duduk orang-orang yang berzikir kepada aku? Allah pun mengatakan, aku adalah teman duduk bagi orang yang berzikir kepada aku. Coba, bagaimana kita akan gelisah kalau hidupnya senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahkan bagi orang-orang yang senantiasa berzikir, Allah katakan, huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Huwallazi, dialah Allah, wa malaikatuhu, dan para malaikat-malaikatnya, yusallu, membaca salawat kepada kalian agar kalian bisa keluar dari alam gelap menuju cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah dengan orang-orang mukmin itu sangat sayang, sangat rahim. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita berada pada masyarakat yang demikian pancaroba. Ada yang sangat jahat, ada yang jahat, ada yang baik. Bagaimana kita menyikapi? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Yuk jaga diri kita terlebih dahulu, jaga keluarga kita terlebih dahulu, selamatkan diri kita dan keluarga kita. Ada orang bayangannya masih jauh, bagaimana mungkin menjadi waliullah kalau kita perjalanan sudah seperti ini? Tidak. Bukankah Allah mengatakan, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah? Rasul bersabda, orang yang bertaubat dari dosa maka seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Ketika umur kita sudah 70, 60 atau 50, kemudian di sini kita stop, titik, kita taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, tanpa mengingat kejadian-kejadian kemarin kita berbuat dosa, Allah menghapusnya, Allah melupakannya. Syaratnya kita tidak mau mengingat peristiwa kemarin dengan merasa bangga dan merasa puas. Oh, kemarin waktu saya begini, saya pakai begini, saya berbuat begini. Ketika kita masih merasa seperti itu, belum taubatan sesungguhnya, maka masih dihisab, Pak. Masih dihitung. Tapi kalau kita sudah tidak menghitungnya dan kita melupakannya, hanya diisi dengan taubat dan taubat, insya Allah Allah akan mengampuni dan Allah akan memasukkan kita kepada wilayah hamba yang Allah cintai. Syarat pertama. Syarat yang kedua, jangan ada ujub, jangan ada sombong. Jangan ada ujub, jangan ada sombong. Ketika kita masih ada kesombongan, walaupun sebesar biji dzarrah, ditolak oleh Allah. Walaupun ibadahnya sekhusyuk apa,
walaupun ibadahnya serajin apa, walaupun sedekahnya sebanyak apa, kalau masih ada kesombongan, aku lebih pintar, aku lebih salah, aku lebih banyak sedekah, nol di hadapan Allah. Yuk kita nolkan diri di hadapan Allah. Jangan ada takabur. Ketika kita tidak ada takabur dan tidak pernah kita tampilkan dalam bentuk orasi, dalam bentuk pakaian, dalam bentuk kedudukan, kita merasa nol di hadapan manusia, di hadapan Allah, insya Allah kita akan bisa masuk pada wilayah tadi, kekasih Allah. Tapi kalau ada kesombongan, ditolak Pak, 100% ditolak. Karena Allah mengatakan, Rasul bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Tidak bakalan masuk surga bagi orang yang dalam kalbunya ada kesombongan walaupun seberat biji sawi. Pakai len Pak, selamanya. Karena itu maka kesombongan adalah satu virus yang sangat dahsyat. Jangan kita menampilkan diri dalam keadaan kesombongan dalam bentuk apapun, agar kita tidak ditolak, agar kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa merintis untuk menjadi kekasih Allah dengan bekal-bekal tadi. Innallaha barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. Allah berfirman, وقضينا, telah kami tetapkan bagi Bani Israel di dalam kitab akan memperbuat kerusakan di muka bumi 2 kali. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran surah Bani Israel bahwa Bani Israel atau kaum Yahudi mereka akan bikin kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan ketetapan itu ada dalam kitab. Artinya bahwa kaum Yahudi telah ditetapkan oleh Allah menjadi bangsa yang akan membuat kerusakan. Kerusakan yang pertama yang dia bikin dulu pernah, dan kemudian mereka dihancurkan oleh Bukhtanasar, lalu diaspora ke seluruh dunia. Yang pertama sudah pernah terjadi. Yang kedua itu masih banyak ulama tafsir mengatakan masih akan terjadi. Seandainya Yahudi, bukan saatnya, sekarang Yahudi mencaplok Palestina, targetnya bukan hanya Palestina, tapi dari Iran sampai Mesir sampai Saudi, mereka sudah menjadi kesepakatan dari kaum Zionis bahwa itu adalah garis perjuangan mereka. Ya mas sekalian rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tashuddur rihal illa bi thalathati masajid. Kalian tidak perlu jalan jauh-jauh yang kalian pentingkan kecuali di 3 masjid, yakni Masjid Mekah, Masjid Madinah, dan Masjid Palestina Al-Aqsa. Artinya apa? Artinya Al-Aqsa adalah bagian yang harus kita selamatkan, bagian yang harus kita dukung terus agar dia menjadi wilayah yang aman. Ya mas sekalian rahimakumullah, banyak sekali kaum muslimin yang masih simpati dengan Israel, simpati dengan Yahudi, na'udzubillah. Padahal bangsa kita subhanallah sudah hebat sekali. Bangsa kita sejak presiden pertama sampai Jokowi, perjuangannya jelas bahwa menolak penjajahan di atas muka bumi dan membantu Palestina untuk supaya merdeka.
Jamaah sekalian rahimakumullah, seandainya kita tidak bisa berbuat secara fisik, minimal spirit kita mengatakan tidak boleh ada pembunuhan, tidak boleh ada penjajahan. Minimal kita berdoa, syukur-syukur kalau kita bisa membantu dalam konteks apapun. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita dan memberikan bantuan kepada masyarakat Palestina, secara khususnya umumnya tidak ada kezaliman di muka bumi ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة واليهود والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين واجعلنا يا الله من السالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.